sejahtera untuk kita semua. Semoga anak-anakku selalu dalam keadaan sehat dan selalu dibimbingan Tuhan. Anak-anakku yang terkasih, di masa pandemi COVID-19 ini kita melaksanakan proses pembelajaran secara daring atau online. Untuk itu pada kesempatan ini Pak Guru memberikan sedikit materi yang berkaitan dengan pembelajaran daring, yaitu tentang motivasi diri dalam pembelajaran daring. Belajar secara daring tentunya memiliki tantangan tertentu karena dianggap lebih bebas dan fleksibel. Peserta didik justru dituntut agar memiliki komitmen untuk melakukan pembelajaran secara mandiri di rumah. Pembelajaran secara daring memiliki tantangan dalam pengawasan agar peserta didik terus melakukan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan waktu belajar tatap muka. Nah, anak-anak, pembelajaran daring ini dianggap lebih fleksibel atau dianggap lebih bebas, tetapi selama proses pembelajaran daring ini peserta didik dituntut untuk lebih mandiri, baik dalam hal menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru maupun belajar materi-materi yang sudah dikirim oleh Bapak Ibu guru. Untuk itu, bagaimana sih caranya agar pembelajaran secara daring dapat dilakukan secara efektif? Caranya yang pertama itu adalah motivasi diri. Ya, anak-anak harus mempunyai motivasi diri dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru maupun memiliki motivasi diri dalam hal belajar. Ya, sehingga nanti proses belajar, proses menyelesaikan tugas dapat hasil yang lebih maksimal, ya, yang sesuai dengan keinginan anak-anak. Nah, seperti contoh yaitu buat perjanjian dengan diri sendiri. Misalnya ketika semua mata pelajaran atau semua target belajar tercapai, ya, baru bisa melakukan aktivitas favoritmu, ya, seperti nonton atau main game dan lain-lain. Ya, intinya pada motivasi diri ini adalah sebelum anak-anak, ya, melakukan aktivitas favorit seperti game, nonton dan lain-lain, yang perlu diutamakan itu adalah harus selesai dulu, menyelesaikan tugas atau belajar dulu materi-materi yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Nah, cara yang kedua adalah siapkan fasilitas penunjang. Nah, fasilitas penunjang itu adalah yang pertama itu adalah misalnya HP, laptop. Paling tidak di antara HP dan laptop ini salah satunya ada, itu ada laptop, karena HP dan laptop itu adalah sebagai penunjang untuk proses pembelajaran daring atau online. Yang kedua adalah fasilitas penunjang yang kedua adalah kuota internet. Nah, anak-anak, yang perlu Pak Guru sampaikan bahwa pergunakan kuota internet itu sebaik mungkin, ya, sehingga proses pembelajaran itu berjalan dengan lancar. Ya, jangan kuota internet itu lebih banyak untuk bermain game, ya, dan lain-lain, sehingga akan menghambat proses pembelajaran daring. Nah, untuk itu hasil proses pembelajaran daring nanti tidak maksimal ketika kuotanya hanya lebih banyak ke game, tapi tidak mementingkan untuk pembelajaran daring yang sebagai tugas pokok oleh peserta didik. Ya, intinya manfaatkan kuota internet itu dengan baik untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, untuk memberikan sebuah pertanyaan-pertanyaan kepada Bapak Ibu guru. Tentunya kuota itu adalah untuk pembelajaran daring. Nah, cara yang ketiga itu adalah atur waktu, ya, atur waktu sebaik mungkin. Nah, atur waktu selama proses pembelajaran daring atau online dengan sebaik mungkin, baik itu dalam mengerjakan tugas yang diberikan maupun belajar materi yang diberikan
oleh Bapak Ibu guru. Nah, kalau kita belajar dari pengalaman semester lalu, yaitu selama 3 bulan, yaitu bulan Maret, April, Mei, ya. Selama 3 bulan itu kita melaksanakan proses pembelajaran tadi, ya. Di situ banyak kendala. Kendala yang pertama atau masalah yang pertama itu, ya, masih ada anak-anak yang terlambat mengumpulkan tugas, ya. Dan yang kedua adalah menyelesaikan tugas itu tunggu ditagih oleh Bapak Ibu guru. Dan yang ketiga, bahkan ada anak-anak yang tidak mengirimkan tugas. Nah, ini yang membuat Bapak Ibu guru kewalahan untuk menginput nilai sehingga nanti ada nilai rapor. Ya, untuk itu anak-anak gunakan waktu sebaik mungkin, ya, untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Dan ada juga masalah berdasarkan pengalaman 3 bulan yang lalu selama proses belajar daring, ya. Begitu mau input ke nilainya ke rapor, baru ada anak-anak yang mengirimkan tugas. Nah, itu yang tidak disuka nanti yang membuat proses menghambat dalam input nilai oleh Bapak Ibu guru. Nah, cara yang keempat itu adalah pahami rencana belajar. Agar efektif, maka jika kamu diminta belajar materi A dan B, maka harus dijelaskan, dijalankan tugas itu maksudnya, ya. Jangan sampai kamu malah mempelajari materi C. Contohnya hari ini adalah hari Senin. Hari ini diberi tugas bahasa Indonesia, ya, sama IPA. Nah, yang anak-anak kerjakan adalah materi IPA dan bahasa Indonesia, jangan materi IPS, ya. Pahami rencana belajar yang baik. Intinya adalah ikuti sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Jangan menunda waktu, ya. Itu akan memproses penghambat menyelesaikan tugas nanti sehingga terjadi penumpukan atau terjadi menyelesaikan tugas lebih banyak, ya. Nah, cara yang berikut adalah kendalikan diri. Nah, kendalikan diri ini maksudnya ketika belajar jarak jauh, tentu guru tidak ada di sampingmu, ya. Maka harus bisa mengendalikan diri dengan benar-benar belajar, bukan malah untuk main game, nonton TV, atau main handphone terus-menerus. Jika kamu ikut pembelajaran online, maka harus ikuti dengan baik, sebab kalau tidak diikuti maka kamu bisa tertinggal atau materinya akan menumpuk seperti tadi yang saya bahas di poin nomor 4, ya. Ketika kamu atau ketika anak-anak, ya, menunda dalam menyelesaikan tugas, nah, itu akan menumpuk. Nah, ketika menumpuk, menyelesaikannya dalam tempo waktu yang singkat, itu akan membuat anak-anak stres, yang membuat anak-anak frustasi, ya. Sehingga proses belajar tidak maksimal dan hasilnya juga tidak maksimal. Untuk itu, kendalikan diri dengan baik dalam hal bermain game, nonton TV, dan libur-libur untuk dalam hal proses menghambat pembelajaran online. Cara yang keenam adalah update pengumuman. Nah, jangan lupa untuk gabung di grup WhatsApp kelas, ya. Jangan lupa bergabung di grup WA kelas maksudnya, ya, untuk mendapatkan informasi atau pengumuman terbaru. Sebab bisa jadi ada jadwal tambahan materi atau informasi penting, ya. Jangan lupa
untuk bergabung di WA, ya, di WA grup kelas masing-masing. Ya. Jangan sampai nanti di situ ada jadwal yang berubah, ada tambahan materi yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, atau informasi penting yang berkaitan dengan pelajaran daring. Cara yang ketujuh adalah komunikasi dengan pengajar atau guru dan teman-teman. Ya, ini juga sangat penting untuk menunjang dalam pelajaran daring. Meskipun Anda belajar dengan jarak jauh dari pengajar, bukan berarti anak-anak bebas bersantai, ya, dan menunda tugas yang diberikan. Tetap jaga komunikasi dengan pengajar dan teman belajar. Selain itu, Anda juga bisa melaporkan tugas setiap harinya kepada pengajar, ya, meskipun tidak didampingi oleh Bapak Ibu guru secara langsung, tetapi Anda juga bisa menyelesaikan tugas sesuai dengan waktu yang ditentukan, ya. Bahkan Anda juga harus bisa, ya, melaporkan tugas setiap harinya kepada pengajar, ya, atau kepada Bapak Ibu guru. Yang kedelapan adalah, cara yang kedelapan ini adalah tetap mandi dan rapi. Ini juga tidak kalah penting, ya, karena itu adalah salah satu cara supaya proses pembelajaran daring itu dengan baik, ya. Usahakan anak-anak tetap bangun pagi dan mandi pagi, ya, karena jika tidak mandi akan berpengaruh pada mood kamu untuk belajar, ya. Ketika anak-anak, ya, bangun pagi terus langsung belajar tidak mandi, itu akan membuat pelajarannya tidak nyaman dan tidak mood. Kecuali kalau anak-anak begitu bangun pagi, mandi, ya, persiapkan diri dengan baik dalam hal untuk mempersiapkan belajar, itu pasti moodnya lebih baik dan bermanfaat untuk anak-anak. Anak-anakku yang terkasih, mungkin ini sedikit tips yang disampaikan oleh Pak Guru selaku guru bimbingan konseling di SMP Kakasima Mataram, ya. Sebelum berakhir, saya menyampaikan salam semangat, salam sukses. Jangan lupa yel-yelnya DJTM, disiplin, jujur, terampil, mandiri. Untukmu, sang juara. Sebelum Anda terlahir ke dunia, saat masih berada di dalam rahim ibunda tersayang, sejatinya Anda adalah seorang pemenang. Anda adalah sang juara yang berhasil membuahi sel telur mengalahkan 250 juta sel lainnya. Anda adalah sang penakluk yang telah berhasil mengatasi beratnya tekanan kompetisi. Sungguh agung kuasa Tuhan Sang Pencipta. Segala puji dan syukur kita panjatkan selalu atas anugerah dan kebaikannya yang tak terbatas. Keberadaan Anda saat ini merupakan bukti kasih dan kemurahannya. Anda adalah mahakarya Sang Pencipta. Tapi seiring waktu berjalan, Anda seolah berubah. Di tengah rutinitas dan hingar-bingar kehidupan, Anda seolah lupa siapa diri Anda dahulu. Anda seperti kehilangan kepercayaan diri. Seringkali Anda merasa ragu, merasa bukan siapa-siapa, bukan apa-apa. Sahabatku, ketahuilah betapa sesungguhnya Tuhan mengasihi Anda. Bangun dan bangkitlah. Perjalanan masih panjang. Syukuri setiap hembusan nafas Anda. Jantung Anda berdetak tanpa henti, tak mengenal lelah. Darah Anda mengalir dengan sempurna setiap saat. Saat ini juga, tersenyumlah. Sungguh, Anda sangat istimewa.
Bangun dan bangkitlah. Tanyakan dalam hati, apa rencana istimewa Tuhan menghadirkan Anda ke dunia ini? Apa yang dapat Anda berikan bagi dunia untuk menjadikannya lebih baik? Berhenti mengeluh dan menyalahkan. Berhenti menunda-nunda. Buang kebiasaan buruk dan tidak produktif. Ambil tanggung jawab. Buat segera keputusan yang harus dibuat. Tuntaskan apa yang menjadi tugas Anda. Lakukan yang terbaik. Lakukan sekarang juga. Seperti itulah seorang pemenang bersikap. Seperti itulah seorang penakluk berkarya. Sadarilah, Anda sungguh istimewa. Anda adalah sang juara.